Oke, tes-tes, selamat pagi. Ini baru berdua ya. Halo Mas Dimas, Mas Aroni. Apakah sudah ada di posisinya? Halo, Mas Dimas, Mas Aroni. Halo, halo Pak. Oh, sudah ya. Mas Aroni sudah, Ya, Mas sudah. Dimas sudah belum ya? Oke, ini baru berdua ya. Temen yang lain belum hadir ya? Ini si Salman kamar mandi katanya Pak. Oh, oke, oke. Oke, mungkin kita mulai saja tidak apa Mas ya, sambil nunggu yang lain ya. Iya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah grafika komputer ya. Nah, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi ya. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Oke, jadi ini pertemuan setelah UTS ya, teman-teman ya. Untuk kelas ini kemarin yang mengumpulkan memang orangnya itu aja ya. Jadi baru cuman Mas Dimas, Mas Khalid, sama Mas Alfiansa, terus Mas Salman sama Mas Syaroni ya. Benar ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 orang yang mengumpulkan UTS-nya. Oke, tapi tidak masalah ya. Jadi apa namanya? Yang penting teman-teman sudah mengumpulkan. Ada kesulitan dalam mengerjakan? Tidak ada ya? Ada? Aman ya? Insya Allah aman Pak. Aman ya. Oke, jadi untuk UTS-nya sudah selesai. Nanti tinggal saya koreksi saja ya. Nanti insya Allah minggu depan saya kasih tahu. Insya Allah ya. Untuk hasilnya seperti apa. Cuman kemarin tak lihat beberapa udah oke ya. Maksudnya kemarin kan UTS-nya ada mengisi esai sama membuat satu desain ya. Seperti itu. Nah, baiklah, untuk kali ini saya ada sedikit materi ya sebelum nanti kita beranjak ke praktikum ya. Kalau materi terakhir itu berkaitan dengan tipografi ya, teman-teman ya. Nah, kali ini kita berbicara soal warna ya dari grafika komputer sendiri ya. Tentunya kemarin sempat saya singgung sedikit seputar apa namanya seputar warna ya, dari mulai monokrom ya, monokrom terus RGB color itu beberapa bit. Nah, yang saya kali ini bahas adalah seputar RGB dan CMYK ya. Jadi dua color profile itu adalah yang digunakan dalam sebuah desain atau dalam sebuah visual ya. Nah, itu yang penting. Saya share dulu. Nah, ini berkaitan dengan RGB dan CMYK ya, teman-teman ya. Nah, pertama tentang CMYK dulu ya. Tentunya teman-teman mungkin tidak asing dengan nama CMYK ya. CMYK itu adalah salah satu model warna dari sebuah komputer ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk
percetakan dalam keluarannya output untuk dicetak, untuk di print, dan misalkan untuk kebutuhan bukan cuman cetak kertas tapi juga cetak segala macam baliho dan segala macam. Nah, itu biasanya menggunakan color profile untuk CMYK gitu ya. Nah, CMYK sendiri itu kependekan dari cyan ya. Cyan itu untuk warna birunya ya, magenta, terus kemudian yellow untuk yellow, dan K-nya itu adalah black atau hitam. Nah, ini juga berkaitan dengan tinta, makanya kalau di tinta printer itu tidak ada tinta warna merah, yang ada itu warnanya magenta. Nah, terus tidak ada juga tinta warna hijau, yang ada itu adalah yellow. Terus kemudian tidak ada tinta warna blue, tapi adanya cyan. Terus kemudian ada tinta black. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kok harus CMYK? Kenapa kok nggak harus RGB untuk printer seperti itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, belum ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang untuk format di percetakan sendiri kita harus mengkonvert. Misalkan kita membuat sebuah desain ya, desain apapun itu ya, kita membuat dengan Photoshop atau sebagainya, itu pasti format colornya pertama itu adalah RGB ya, red, green, blue ya. Terus kemudian untuk output di percetakan kita harus konversi dulu, harus convert dulu ke arah CMYK, karena memang untuk keluaran percetakan itu formatnya adalah CMYK. Tapi untuk ditampilkan ya, untuk ditampilkan dalam monitor, handphone atau segala macam, nah itu kita menggunakan RGB tidak masalah seperti itu ya. Karena memang CMYK itu adalah sebuah model warna berbasis pengurangan sebagian gelombang cahaya ya. Namanya subtraktif color model, dan yang umum dipergunakan dalam pencetakan berwarna karena memang dia disebut dengan warna proses atau 4 warna seperti itu, makanya CMYK. Nah ya, terus kemudian dia juga salah satu misalkan gini, kalau teman-teman tahu, dia adalah salah satu gabungan ya. Ya, jadi ada namanya hubungan antara RGB dan CMYK. Nah, teori sebenarnya model warna CMY tanpa black adalah kebalikan secara langsung dari model warna RGB ya. Ada red, green, blue. Jadi misalkan kalau di sini ada komposisi warnanya, kalau cyan dicampur dengan magenta jadinya adalah blue ya. Terus kemudian cyan dicampur dengan yellow jadinya green, dan red atau merah dicampur dengan magenta dicampur dengan yellow itu jadinya red atau merah. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ada komposisi untuk warna CMYK. Karena memang sebenarnya RGB itu adalah gabungan dari itu tadi untuk proses percetakannya gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman memproses untuk cetak warna biru, nah otomatis printer tinta warna cyan dan warna magenta yang menjadi satu untuk jadi warna blue seperti itu. Begitu pula seterusnya cyan untuk mendapatkan warna hijau dicampurkan dengan cyan dan yellow seperti itu. Terus kemudian untuk magenta plus yellow sama dengan red seperti itu ya. Sebentar ya. Nah, maaf ya. Nah, terus kemudian model warna RGB kita banyak jumpai dalam metode reproduksi warna alat-alat optik ya. Jadi layar monitor, kamera digital, scanner itu tergantung pada warna RGB. Tapi semua output percetakan apapun itu menggunakan model warna CMYK. Jadi bedanya seperti itu saja.
Cuman nanti pada dasarnya sama seperti itu ya. Jadi bedanya kenapa ada RGB, kenapa ada CMYK, karena itu tadi seperti itu ya. Ya nanti Bapak tempel ya, Bapak ngajar dulu ya. Nah terus kemudian itu kita lanjut lagi sedikit. Nah terus kemudian sedangkan model warna CMB plus K tergantung pada parameter proses pencetakannya ya, baik teknologi pencetakan maupun bahan-bahan materi cetak dan tinta yang digunakan, itu yang sangat berpengaruh. Nah membandingkan peralatan optik RGB seperti layar monitor dengan hasil cetakan CMYK sangat sulit. Ini ada namanya kalibrasi biasanya ya. Jadi misalkan kalau orang fotografer atau orang di percetakan itu mesti biasanya sudah mengkalibrasi untuk visualnya. Misalkan visual itu untuk monitornya, untuk apa namanya, kadang aplikasinya itu memang sudah dikalibrasi untuk di arah cetak seperti itu. Itu pergi ke kampus. Nah, kemudian misalkan dalam kasus gini, teman-teman ingin mencetak sebuah warna ya dari komputer, terus kemudian keluar di percetakan kok warnanya berbeda karena memang kalibrasinya mungkin berbeda. Makanya biasanya saya sarankan kalau misalnya mau nyetak, apalagi cetak seperti foto-foto yang untuk kebutuhan yang memang apa ya, bagus lah ya istilahnya ya. Nah itu dibutuhkan kalibrasi yang baik seperti itu ya. Nah karena di sini misalkan kalau teman-teman lihat ya, jadi ini ada perbedaan antara RGB dan CMYK. Jadi untuk green dan blue-nya dia biasanya lebih terang daripada warna CMYK untuk di printer seperti itu. Nah, contohnya di sini, green and blue yang diciptakan RGB itu biasanya agak birunya biru mencolok, tapi kalau di CMYK itu dia agak pudar seperti itu. Itu seterusnya sampai di arah yellow, terus kemudian RGB pun juga gitu. Dan ini juga catatan di warna hitam, bakalan kelihatan. Di warna hitam, misalkan kalau kita di monitor kita itu benar-benar hitam pekat. Tapi pas dicetak kok dia agak hitamnya agak ngabu-ngabu. Nah itu adalah perbedaan dari printernya sama pas saat di monitor itu pasti beda. Nah gitu kan, makanya biasanya kalau printernya semakin bagus ya, alat cetaknya aja contohnya ya, atau mungkin tinta, kertas dan segala macam itu bagus, dia bakalan bisa apa namanya, mencetak dengan baik dengan warna yang benar-benar sama seperti itu. Makanya kan kadang kalau kita mau nyetak, apalagi nyetak foto ya, foto besar nih misalkan, dan perbedaannya gini, Pak, cetak foto outdoor sama yang digital itu bedanya gimana sih? Itu bedanya di arah bahan saja sama mesinnya ya. Jadi ada beberapa mesin khusus yang memang dicetak untuk cetak foto, ada yang untuk cetak outdoor seperti itu. Tintanya pun juga kadang beda seperti itu ya. Dan pasti lebih murah untuk cetak outdoor daripada cetak foto digital seperti itu. Cetak foto digital itu seperti apa? Kalian cetak foto pas foto, cetak foto keluarga dan segala macam. Nah, kalau outdoor kan biasanya kalian cetak baliho, kalian cetak apa namanya, flyer. Nah, itu pasti beda juga seperti itu ya. Nah, terus kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, sistem CMYK dan RGB. Jadi ada color management system ya. Nah, berbicara itu, ini sempat saya bahas belum ya? Ada ICC profile, color profile gitu, udah pernah saya bahas belum? Belum ya? Udah belum ya? Nah, nanti saya sempat jelaskan. Nanti saya jelaskan. Nah, sebenarnya tidak ada rumus yang sederhana untuk mengkonversi RGB ke dalam model warna CMYK. Namun, banyak yang berusaha mengimplementasikan proses konversi tersebut
di atas. Karena gini, kita bermain banyak device ya. Contohnya gini, dari kamera. Nah, dari kamera atau scanner yang dia menciptakan gambar, dia punya namanya ICC profile atau color profile-nya. Nah, color profile itu banyak ya, ada sRGB, ada Adobe RGB, eh, ada ada banyak lah, yang saya hafal cuman itu ya beberapa. Nah, terus kemudian monitor lagi. Monitor itu juga punya profilnya sendiri-sendiri ya. Mau di setting sRGB, sorry, mau di setting, nanti saya tunjukin sedikit ya. sRGB atau color DCI-P3, nah, seperti itu macam-macam. Nah, belum ke arah printernya. Nah, gitu ya. Kita mau ngeprint. Nah, ini di sini adalah untuk ngeprint di indoor dan di sini outdoor. Pencetakannya juga beda seperti itu. Kalau misalkan di digital, ini saya bilangnya digital ya. Kalau digital biasanya apa namanya? Dia mencetak bisa secara RGB ataupun CMYK, bisa color setnya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau outdoor pasti itu CMYK. Nah, di sini yang paling berpengaruh adalah color space. Nah, color space profilnya ini harus benar-benar tidak sembarangan. Jadi benar-benar kayak kita mau seperti apa. Nah, gitu ya. Makanya kan proses ini disebut dengan color management system. Dengan memanfaatkan profil warna atau color profile ya, sebuah aplikasi software menghitung dan mengkonversi kedua data model tersebut. Nah, ini yang paling penting. Jadi saat teman-teman mau mencetak ini perlu sangat diperhatikan karena memang nanti bisa salah warnanya. Kok jadi warnanya beda ya, ininya beda ya, nanti saya tunjukin gitu ya. Oke, sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Oke, belum ada ya, kita lanjut dulu ya. Nah, terus kemudian nah ini mengapa CMYK bukan CMY ya, karena memang gini, dia tidak bisa tanpa warna hitam gitu ya, karena memang biasanya warna itu untuk membantu dia untuk menyerap. Nah, makanya kan ada namanya teori penyerapan warna atau subtractive color model ya, mengatakan bahwa cyan akan menyerap gelombang cahaya red merah, magenta akan menyerap gelombang cahaya green hijau, dan yellow akan menyerap gelombang cahaya biru adalah utopia semata. Jadi modelnya misalkan kalau warnanya mau hitam pekat, tipisnya ditimpa dengan warna magenta, warna tadi magenta sama yellow ya. Nah, terus ditambah warna hitam lagi seperti itu. Karena untuk membuat itu lebih pekat lagi. Karena memang kalau kita berbicara soal mencetak, dia kan kita kan nyerap ya ke kertas atau ke kain dan sebagainya. Dia kan menyerap tuh ya. Nah, itu baru dia muncul warnanya. Nah, kalau kita cuman biasanya gini, kenapa kok ini apa namanya, misalkan kalau kita nyablon baju ya, saya sablonan baju kan ada sablon digital ya. Biasanya kan mereka ngeprintnya nyetaknya itu juga mesti ada warna dasar dulu. Ya, warna dasar kenapa? Biar warna yang lain itu bisa menyerap dan tidak pudar. Ya, makanya kan kenapa kadang-kadang kalau misalkan kita tahu gitu ya, semakin lama ya, entah itu outdoor, entah itu untuk cetak apapun, semakin lama warnanya semakin pudar. Pasti ya, kalau teman-teman tahu deh, simpelnya gini. Kalau teman-teman lihat baliho ya, baliho itu lama-kelamaan warnanya bakalan pudar ya. Karena memang pertama tintanya juga kurang menyerap mungkin, terus dia juga tidak tahan lama. Seperti itu. Pasti dia memudar. Lama-kelamaan bakalan hilang warnanya. Dan pas hilang itu dia warnanya mesti nggak langsung, misalkan gini. Kalau di situ ada warna merah ya. Merah kan dasarnya berarti apa? Magenta sama yellow. Nah, itu bakalan pelan-pelan
nggak jadi warna merah, tapi warnanya agak mudar, itu jadinya nanti terakhir warna kuning, baru dia jadinya hilang warna putih, seperti itu. Karena memang model printer itu dia menempa, misalkan mau warna merah, ya udah magenta dulu, baru kuning dulu. Nah, seperti itu. Nah, semakin lama warna itu juga bakalan hilang gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ya teman-teman ya, meskipun ketiga tinta printer tersebut CMYK masing-masing memantulkan gelombang cahaya warna yang tidak inginkan, tapi porsinya berbeda ya. Tinta cyan memantulkan cahaya merah yang lebih besar dibanding dengan cahaya green atau hijau. Cahaya biru oleh tinta yellow. Oleh karena itu, dalam proses pencetakan diberi tambahkan warna black sebagai warna keempat agar reproduksi warna dapat menghasilkan kepekatan warna hitam yang diinginkan. Itu yang paling penting ya. Makanya kan ada warna hitam. Nah, ini pertanyaan saya. Pak, bisa nggak warna hitam itu tidak ada? Bisa sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman nyetak dokumen kan itu warnanya hitam ya, tulisan itu ya. Tapi tidak ada tinta warna hitamnya, itu bisa. Nah, dengan apa? Dengan tinta CMYK itu tadi kita kita digabungkan gitu ya, jadi satu. Tetapi minusnya apa? Minusnya adalah nanti warnanya bukan hitam, dia agak bukan hitam ya, semu-semu hijau, biru gitu-gitu. Karena memang sebenarnya unsur warna hitamnya tidak ada. Seperti itu. Dia adalah campuran dari cyan, magenta, yellow itu. Soalnya di printer kan kalau misalkan warna hitam tidak bisa ya kita tetap masih bisa nyetak tapi dengan 3 warna itu tadi. Cuman ya itu dia bakalan berbeda hasilnya. Itu ya. Makanya kan kalau di RGB sama CMYK itu sebenarnya adalah beda untuk di fungsinya saja. Nah, kalau CMYK memang digunakan untuk kebutuhan percetakan, kalau RGB memang digunakan untuk kebutuhan display saja. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sambil saya minum. Belum? Belum ada ya? Saya lanjut. Kemudian, nah ini penulisan warna dalam model warna CMYK ya. Nah, ini saya tunjukkan juga. Penulisan warna dalam model warna CMYK adalah sebuah warna dalam model warna CMYK dituliskan dalam beberapa bentuk seperti CMYK atau CMYK, di mana CMYK masing-masing memiliki domain antara 0 sampai 100 ya. Nah, jadi CMYK misalkan di sini 0, 15, 95, 0 atau C-nya 0, M-nya 15, Y-nya 100, K-nya 100. Artinya warna school bus yellow. Nanti tak tunjukin. Terus kemudian mempunyai komposisi dalam model warna CMYK sebagai berikut: tinta magenta 15% ya, ditambah dan ditumpuk dengan tinta yellow 95%. Nah, seperti itu. Itu adalah caranya ya. Jadi ini misalkan kalau teman-teman tahu ada angka 10 sampai 100% ya. Nah, misalkan mau dapat warna hitam ya harus tintanya 100%. Nah, misalkan birunya pengen pekat ya C ditampur magenta jadinya harus 100%, seperti itu untuk mengontrol cetakan. Nah, ini nanti saya tunjukkan dalam bentuk apa itu namanya di Photoshop. Kita bisa gunain gitu ya. Terus kemudian di sini, nah ini color step-nya ya 20, 30, 4100 untuk masing-masing warna primer dan sekunder ini sama juga. Nah, ini apa yang kalian lihat di screen dan ini apa yang kalian lihat di print, dia bakalan agak mudar, itu pasti. Karena memang apa ya, kadang tergantung printernya, bagus printernya, tintanya, terus apalagi ya. Selain tinta, kertasnya juga. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi
beberapa hal itu bakalan pengaruh gitu ya. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena memang ini masih berkaitan dengan grafika komputer ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa desain gitu ya, grafika komputer bukan cuma yang manipulasi di gambar, tapi juga berkaitan dengan warna juga ya. Tentunya kalau kita berbicara ada input, pasti ada output juga seperti itu. Oke? Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Paham semuanya ya? Paham, Pak? Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang ya. Nah, ini saya tunjukkan step dari awal. Jadi saya share screen ya, teman-teman ya. Saya membuka Photoshop dan ininya bareng-bareng gitu ya. Hmm, 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 hmm. Oh, nggak bisa. Oh, ini harus naik turun tetapannya. Udah gini aja deh. Sorry ya. Ini kok nggak bisa dibesarkan ya. Muncul ya, Mas Yan ya. Udah gini aja deh. Nah, berbicara di awal tadi ya, ada namanya color management system ya. Teman-teman misalkan saya buka satu foto ya, contohnya ya. Nah, ini desain dari teman-teman gitu ya. Saya kecepatan nggak kalau ngomong? Enggak ya? Ya, saya coba cari file foto ya. Ini aja deh. Nah, saat teman-teman membuka sebuah foto ya di sini ya, pasti di sini ada namanya color profile-nya ya. Teman-teman menggunakan apa? Oh, RGB. Nah, seperti itu. Kita bisa ganti, bisa kita rubah ya. Jadi, sorry, sebenarnya enaknya gini aja deh. Biar enak ya. Bentar. Nah, soalnya biar kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya atasnya ya, menunya ya. Nah, teman-teman, apa namanya? Sorry, sebentar. Nah, teman-teman bisa convert atau bisa ganti sebenarnya ya, tergantung ini kok agak nggak enak ya. Aduh, salah lagi. Mana sih tadi?
Oh, ya, 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 ya. Ya. Maaf ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita coba lihat color profile-nya di sini ya. Jadi gini. Pertama, untuk color profile itu kita bisa ngeset semuanya ya. Jadi kalau di Windows pun maupun dimanapun kita bisa set color profile-nya ya. Kalau di sini saya bisa set ya. Di sini saya menggunakan color profile apa ya. Nah, di sini pasti ada ya color profile sRGB, Rec 2020, ada LCD, ada Adobe RGB, ada sRGB. Pak, kenapa sRGB? sRGB itu karena memang standar untuk semua display monitor itu menggunakan sRGB. Beda nggak Pak? Beda nanti tetapan warnanya. Misalkan contohlah saya menggunakan apa ya Adobe RGB deh. Ini nanti kelihatan nggak ya perbedaannya ya? Coba sambil di matke ya, dilihatin baik-baik lah ya. Misalkan saya coba menggunakan Adobe RGB ini ya. Nah, ini pasti agak kelihatan berbeda ya, ya nggak sih? Jadi agak pudar jatuhnya. Kalau sRGB tadi agak ini, agak terang lagi. Kelihatan nggak bedanya? Iya, kelihatan nggak teman-teman? Halo? Nah, pertama itu ya display dulu ya. Jadi pastikan teman-teman di-set dulu menggunakan sRGB atau apa. Terus yang kedua, aplikasi juga ya. Aplikasi itu ada color profile-nya juga di Photoshop itu kita bisa set juga ya, diedit terus color setting ya. Nah, ini mau menggunakan apa? Jadi ada workspace-nya, sRGB menggunakan sRGB sama atau tidak. Karena itu nanti bakalan berpengaruh juga ya. Jadi paling enggak biar aman misalkan teman-teman mau kalibrasi manual ya tidak perlu kan biasanya ada ya jasa kalibrasi monitor. Nah, itu juga ada. Cuman ini secara manual lah istilahnya ya. Nah, pastikan working space kalian sRGB juga sama dengan display di monitor kalian. Untuk aplikasinya dulu deh. Seperti itu. Kalau ini beda, nanti bakalan outputnya juga beda. Misalkan saya coba Adobe RGB. Nah, ini bakal nanti beda. Hasilnya di sini bakalan beda. Karena working space-nya kita ngomongin soal Adobe RGB. Seperti itu ya. Saya rubah lagi, balikin lagi jadi sRGB. Mana ya? Oke. Nah, terus kemudian yang kedua adalah profil dari gambarnya. Itu juga dipastikan ya. Nah, ini namanya asim profile ya. Profil dari foto kalian itu sesuai atau tidak atau mau kalian bedain. Nah, seperti itu. Sama dengan profile silakan mau dibedain juga silakan. Misalkan saya rubah jadi Adobe RGB ini misalkan. Nah, ini sebenarnya kalau di sini agak kelihatan sedikit bedanya, sedikit saja warnanya. Nggak terlalu keras banget, nggak. Nah, jadi pastikan itu, nah ini kan kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Harusnya di sini kelihatan perubahannya. Di fotonya coba, kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Nah, kelihatan. Nah, terus itu color profile yang pertama, terus color modenya pastikan di sini kan RGB. Di sini kita juga bisa set jadi CMYK modenya. CMYK color. Nah, ini bisa kita convert dulu nanti ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini simpelnya. Nah, berarti dia sudah CMYK. Nah, kayak gini sih pun siap dicetak. Saya balikkan lagi jadi RGB.
gitu ya. Nah, sampai sini bisa diikutin ya. Oke. Nah, terus kemudian berbicara soal slide yang terakhir tadi ya, yang berkaitan dengan apa namanya color mode atau CMYK dan segala macam itu lebih ke arah sini ya. Nah, di sini kita sudah tahu di sini untuk apa ya saya bilang bilangan matriks lah ya. Untuk RGB-nya ada di sini ya. Nah, CMYK-nya ada di sini. Jadi kalau misalkan mau nyetak warna merah, nah berarti harus cahayanya 0, magentanya 85%, yellow-nya 79%, black-nya 0. Nah, kalau misalkan saya rubah sedikit ya, hitamnya agak pekat, oh berarti black-nya 46%. Cyan itu 32, magenta 99, yellow 100 seperti itu. Nah, ini untuk standar seperti itu. Misalkan ini saya rubah 100-100. Nah, jadi warna saat merah dicetak untuk merah 100, yellow 100 seperti ini. Tapi kalau kita rubah jadi kayak gini, ini berarti 99%. Jadi konversi simpelnya sebenarnya seperti itu saja. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti Bapak beresin ya. Ya, insya Allah. Bentar ya teman-teman ya. Ada gangguan sedikit. Oke, balik ke topik ya teman-teman. Maaf tadi. Jadi itu ya maksudnya kita berbicara soal CMYK terus RGB. Kalau RGB itu dia ditandai dengan matriks ya teman-teman ya. Jadi di sini RGB misalkan dia matriksnya angka 0 sampai 255 ya, itu adalah channel untuk warna merah, green blue juga sama ya. Dan dia memiliki 255 warna ya. Nah, misalkan ini saya buat 0. Nah, itu artinya warna merah. Misalkan green di 255, jadinya yellow ya. Sama dengan kayak tadi di slide gitu ya. Terus misalkan blue-nya tak 255 juga jadinya putih malah ya. Nah, ini kebalik, ini saya buat 0 jadinya cyan ya. Terus misalkan kalau ini saya buat 0, ini saya buat 255 jadinya apa? Magenta ya. Benar seperti itu. Itu adalah teori warna untuk warna seperti itu ya simpelnya ya. Jadi RGB CMYK tetap berkaitan dan pastinya
tergantung kebutuhan. Untuk kebutuhan apa dulu? Misalkan kebutuhan di percetakan atau kebutuhan di apa itu namanya di screen seperti itu. Oke. Nah, itu sedikit soal warna-warna ya. Jadi pada intinya topik kali ini kita membahas sedikit seputar RGB, seputar CMYK, kenapa kok CMYK, kenapa kok RGB, terus kemudian apa yang membedakan ya, dan gimana dia caranya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Nah, di sini bisa kita lihat juga ya per channelnya, channel red. Misalkan kita channel red, channel green, channel blue, channel RGB. Nah, nanti ini sebenarnya ada mata kuliah sendiri yang membahas ini gitu ya. Jadi ada mata kuliah namanya pengolahan citra digital yang memang dia tujuannya untuk mengolah ke arah sana juga seperti itu. Oke, begitu ya. Ada yang mau bertanya? Belum ya. Oke, nah kali ini saya akan sedikit membahas soal teknis lagi di Photoshop ya, khususnya ya teman-teman ya. Tadi kita mencoba sebuah warna gitu ya. Nah, jadi saya akan membahas seputar manipulasi ya, manipulasi gambar, manipulasi foto gitu ya, menggunakan Adobe Photoshop gitu ya. Kalau di teori itu sebenarnya ada namanya enhancement dan transformation ya, itu adalah salah satu cara atau teknik ya yang memang itu digunakan untuk bermacam-macam ya, mulai dari transformasi objek gitu ya, untuk rotation, untuk crop, untuk warping, untuk vanishing point dan scaling dan segala macam. Nah, itu nanti satu persatu gitu ya. Nah, transformation itu artinya kan kita mentransformasikan objek, enhancement kita adalah memanipulasi objek gitu ya. Seperti itu. Gimana memanipulasi kita bisa ngeblending atau segala macam seperti itu. Nah, teknis yang satu ini ya saya ingin sedikit share sama teman-teman ya. Jadi ini termasuk teknologi juga ya, ada namanya sky replacement, ini masuk ke arah enhancement foto ya. Jadi replace sky image itu adalah kita menambahkan apa, menambahkan awan di dalam sebuah foto kita gitu ya. Saya buka satu foto, nanti silakan teman-teman bisa cari fotonya juga bebas di mana aja ya, monggo. Nah, misalkan contohlah ini ya, saya punya foto ya, ada satu foto. Nah, ini kita replace ya, kita mereplace, kita menambahkan awan. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ada yang mungkin belajar? Ini salah satu fitur baru sih sebenarnya di Photoshop ya. Jadi ada di Photoshop yang terbaru, di Photoshop 2020 ke atas kalau tidak salah, itu sudah mulai ada. Kalau dulu belum ada ya. Namanya sky replacement ya. Jadi ini salah satu fitur baru, yaitu kita menambahkan awan. Simple banget, teknisnya simple. Kalau dibilang AI nggak juga sih sebenarnya. Jadi kita cuman sedikit menambahkan gitu ya. Kita coba aja ya. Sky replacement ya. Artinya kita mereplace langit ya. Kita menambahkan langit. Kita menambahkan apa? Awan gitu ya. Kita simple banget kok, perintahnya cuman edit sky replacement ya.
kita bisa milih di sini ya. Dia langsung memproses. Langsung ke proses ya teman-teman ya. Langsung terganti, dia juga menseleksi awan-awan yang kelihatan, oh ini awan seperti itu. Terus kita bisa masukkan mau awan yang seperti apa, cocoknya misalkan gitu. Gini mungkin lebih oke sebenarnya. Simple ya. Kita bisa, sorry, ini tadi kegeser. Nah ini ya. Nah kita bisa adjust lagi. Adjust itu maksudnya apa aja kita bisa. Temperaturnya kita juga bisa ganti. Mau dari agak hangat mungkin kita cocokkan dengan suasananya ya. Agak-agak panas gitu modelnya ya. Nah seperti ini. Terus terangnya kita juga bisa adjust. Nah, ini agak dibuat terang. Oh, terlalu terang mungkin ya. Seperti ini. Ini adalah lebih ke arah fade shift-nya. Jadi dia ada fade di sini. Seberapa bagus. Misalkan ada fade edge juga di sini. Ini halus atau tidaknya. Nah, di sininya fade shift itu sini. Seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa atur dari scale-nya. Scale itu maksudnya awannya kelihatan besar gitu ya. Ini masih memproses ya teman-teman ya. Ini kayaknya terlalu besar makanya agak lama mungkin ya. Mohon bersabar ya. Awannya malah kelihatan besar gitu ya. Kita coba undo. Seperti ini. Oh, di sini di kanan kiri masih kelihatan gitu ya. Segini deh. Jadi kayak magic gitu ya modelnya ya. Nah, kita bisa adjust misalnya foreground lighting-nya seperti apa. Nah, ini kita nambahin di sini ada sedikit lampu gitu. Sedikit lampu, sedikit terang gitu ya. Outputnya monggo mau new layer atau duplicate layer juga boleh. Tinggal kita oke. Well down ya. Sky replacement group. Nah, di sini sudah ada. Ini salah satu fitur yang sangat membantu menurut saya. Saya juga sering gunain. Kalau untuk membuat viola, nah gitu ya. Magic gitu ya. Menarik dan sangat membantu. Saya sering pakai juga ini. Kayak replacement. Coba kita cari foto lagi ya. Yang agak dibuat sunset gitu mungkin ya. Ini saya nemu foto yang lain. Ntar masih saya download. Oke, saya dapat foto satu lagi. Ya, ini ya. Sebenarnya semakin besar fotonya itu semakin lama. Jadi saya size-nya saya kecilin dulu deh. Biar nggak terlalu lama prosesnya. Nah, ini 8.000 lagi ya kan. 2.000 aja.
Terlalu kecil 3.000 deh. Oke. Oke, saya perkecil biar nggak terlalu lama. Sorry. Nah, ini saya replace lagi ya. Saya tambahkan sky. Waduh. Saya buatnya agak sedikit ini ya. Saya buatnya ke arah sunset aja deh biar enak. Wah, kita buat agak sunset gini ya. Kurang cocok. Wah, ini asik ya. Oke, saya buat seperti ini ya, teman-teman ya. Terus temperaturnya saya naikin ke arah agak ke kuning ya. Terus foreground light-nya, brightness-nya, ini harusnya ditambah sedikit. Disesuaikan saja. Oke, well done. Waduh. Di sini ada semua ininya, perintahnya. Asik ya. Jadi kita bisa memanipulasi ya, memanipulasi gambar ya. Misalkan kita motret, wah mau tak tambahin ini ya, tak tambahin apa namanya, eh foto seperti itu. Foto awan seperti itu ya kan. Oke. Jadi ini salah satu hal yang sangat membantu ya. Teman-teman sebenarnya bisa cari juga. Jadi masih banyak untuk model-model awannya ya. Jadi nggak harus seperti ini sebenarnya. Teman-teman tinggal cari di sini. Terus bisa juga ditambahkan yang lain gitu ya. Maksudnya lain itu gimana Pak? Ya, kita bisa nambah dari download apa ya kalau tidak salah. Get more skies. Nah, sebentar. Get more sky. Download free sky. Nah, ini langsung nanti masuk ke Creative Cloud untuk Adobe Photoshop. Wah, harus sync in dulu ya. Ini sebenarnya banyak juga di sini yang bisa teman-teman ambil gitu ya. Nah, ini tuh muncul beberapa contoh sebenarnya. Sorry. Nah, ini teman-teman mau cari yang mana gitu ya. Pick your perfect skin with Adobe. Sunset, spectacular, night sky, blue sky, storms. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk manipulasi gambar sebenarnya seperti itu. Oke, itu ya berkaitan dengan enhancement untuk image gitu ya atau gambar. Setelah itu beralih ke arah transformation ya, transformation. Kemarin kita sudah bermain teks, terakhir itu teks ya, tipografi ya, terakhir ya. Bener nggak? Bener ya?
kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kita berbicara ke seputar transform objek. Ada yang tahu transform objek itu apa? Jadi transform objek itu adalah untuk mentransformasi objek. Kita bisa apa saja di situ, mulai dari skalanya, rotasinya, terus distorsinya, perspektifnya, terus kemudian besar kecilnya. Nah, itu kita bisa rubah seperti itu ya. Caranya simpel banget ya. Jadi teman-teman tinggal apa namanya, menggunakan beberapa tools sebenarnya bisa gitu ya. Menggunakan move tool itu juga bisa. Ini untuk memindah ya. Nah, tembal di Ctrl T atau transformation image. Nah, kontrol, nah, so transform control. Nah, ini juga bisa. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada. Nah, transform kontrol, kontrol ya, sorry. Nah, ini teman-teman bisa ngecilin ya. Nah, ini ke lock ya. Ini sini ke lock. Teman-teman, nah kalau nggak ke lock gini modelnya. Bisa maunya teman-teman. Ini saya lock. Nah, ini untuk membesarkan, mengecilkan objek, tahu pasti teman-teman. Nah, terus kemudian rotation juga bisa, terus flip itu mirror seperti ini. Nah, yang jadi jadi tersembunyi di sini, di warp ya. Di sini bisa teman-teman scale itu juga bisa, rotate itu juga bisa, skew itu lebih ke arah gini gitu ya. Terus kemudian distorsi, ya, distorsi, ya, ini distorsi. Terus perspektif, perspektif itu lebih ke arah gini, pandangan ya. Nah, ini perspektif ya. Ini biasanya tekan kontrol saja udah jadi. Ya. Yang ada di sini adalah WAP. WAP ini adalah untuk untuk seperti ini ya. Jadi kita bisa misalkan kalau kita menemui buat gini gitu ya. Agak melengkung lah ya, warping. Nah, kita bisa aneh-aneh seperti itu. Ya, jadi ini tools bisa dimanfaatkan ya teman-teman ya. Maksudnya kalau mau show langsung bisa, kalau enggak langsung dikontrol T aja. Ya, kontrol ALT, kontrol T, bener. ALT T, kontrol T. Kalau di Mac itu command T. Nah, bisa seperti ini atau dengan cara yang tadi itu ya. Langsung diklik show transform control. Nah, ini yang paling simpel malah. Nah, ini kan saya lock ya. Tekan shift jadinya langsung ke lock. Seperti itu. Crop, terus kemudian kita bisa mengejas cuman beberapa poin saja. Itu juga bisa. Misalkan saya mau ngejas ininya doang. Juga bisa. Maksudnya gimana? Kita adjust Ctrl T ya. Kita tarik gini juga bisa. Atau kita giniin. Sorry, tak save man. Ctrl D. Nah, terus kita adjust lagi untuk gambarnya di sini. Ya, seperti ini. Kurang besar ya. Nah, kurang lebih seperti itu deh. Ini kan agak aneh.
Oke, jadi itu seputar transform ya, transformation ya. Mulai dari tadi kita memindah, mengecilkan, memperbesar, terus rotation, ngeflip. Ngeflip itu juga bisa seperti ini langsung gitu ya. Ctrl T, flipnya mau horizon atau vertikal. Flip itu, nah ini model flip namanya. Rotate, rotate. Nah, terus bab tadi di bab ini juga banyak ya. Jadi ada beberapa poin di bab itu. Nanti saya tunjukin kayak scale, terus kemudian perspektif. Ini lebih arah perspektif ya. Bab itu. Nah, di sini ding, sorry. Nah, bab itu ada banyak. Kita bisa format arc. Nah, kayak ini fotonya. Arc lower, nah, gitu. Terus bisa juga silinder juga bisa. Nah, silinder. Nah, gitu ya. Terus fish ikan, tergantung kebutuhan. Seperti itu. Oke, itu seputar transformation ya. Jadi itu basic juga yang teman-teman wajib ketahuin ya. Manipulasi menggunakan transformation, menggunakan enhancement. Sebenarnya masih banyak ya. Teman-teman bisa ada namanya finishing point ya. Nanti mungkin minggu depan. Terus ada juga panoramik ya. Panoramik itu kita bikin panoramik foto gitu ya. Saya kebanyakan teknis-teknis kayak gini tuh ngelihatnya di ini, ngelihatnya di panduannya Adobe biasanya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau bertanya? Ini masih ada semua nggak ya? Yang belum presensi saja tadi. Jadi yang baru presensi itu cuman, oh belum presensi semua ya ini ya berarti ya? Atau sudah? Oh belum nih. Belum. Oke, mungkin sekalian presensi ya. Di sini ada siapa saja, Mas Ian. Saya presensi dulu. Mas Dimas, Suma Aryan, Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Khalid Musdar, Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Alfiansah Ahyar Saputra, Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Salman Alfarizi, Hadir, Pak. hadir ya. Dan yang terakhir Mas Sahroni, Hadir, Pak. hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5, benar ya. UTS juga semua sudah mengumpulkan ya. Mas Dimas sudah, Mas Khalid sudah, Mas Alfiansah sudah, Mas Salman, dan yang terakhir Mas Syahroni mengumpulkan UTS semua. Alhamdulillah ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya dulu? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Kalau misalkan nanti mau balik lagi, teman-teman bisa lihat ini ya. Bisa lihat rekaman ya, rekaman yang ada di YouTube ya. Silakan seperti itu. Oke, tidak ada ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa ya. Semoga perkuliahan ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Marilah kita tutup dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu minggu depan ya.